Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Ranggadiwanata dengan NIM G003200 dari kelompok B4. Hari ini saya akan mengerjakan laporan anatomi 2.2. Pertama ada farinx. Struktur faring itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada nasofarinx, orofarinx, dan laryngopharynx. Nasofarinx sendiri itu skeletopsisnya itu ada di VC1 sampai VC2. Fungsinya respirasi dan terdiri dari choanae, optae, tonsilla pharyngea atau disebut adenoid, lalu ada torus tubarius, lalu ada torus levatorius, lalu ada recessus pharyngeus. Selanjutnya ada laryngopharynx. Skeletopsisnya itu ada di VC3 sampai VC5. Terdiri dari fossa piriformis, lalu ada adenitis laryngis. Yang ini adenitis laryngis itu yang ini. Lalu fossa piriformis. Selanjutnya ada oropharynx. Skeletopsisnya itu berada di VC2 sampai VC3. Fungsinya proses pencernaan. Terdiri dari isthmus faucium, arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, fossa tonsillaris, dan tonsilla palatina. Selanjutnya kecor CR. Letak anatomisnya sendiri, cavitas thoracis itu di mediastinum medius. Dieratkan pada cavitas thoracis dengan corpus teni oleh ligamen sternopiracardiaca, dengan sipoideus oleh ligamen sipopericardiaca, lalu dengan diafragma oleh ligamen pericardioperenica, lalu dengan vertebrae oleh ligamen vertebropericardiaca. Kita ke struktur internal terlebih dahulu. Yang pertama ada trim dexter. Nah, trim dexter ini bagian halusnya ada sinus venarum cavarum, lalu bagian dasarnya ada sculptinati yang berada di auricuala dextra. Lalu bagian halus dan kasar ini didasarkan oleh crista terminalis yang bagian dalam dan sulcus terminalis yang bagian luar. Fossa ovalis dan nimbus fossa ovalis itu terdiri obliterasi foramen ovalic berada di septum interatriale. Lalu ostium ambidextranya itu menghubungkan dengan ventriculus dexter. Lalu ostium sinus coronarisnya itu berada di valvula de Bessy. Lalu ostium vena cava inferiornya itu berada di valvula Eustachi. Nah, ini dimulai oleh vena cava superior menuju ostium vena cava superior, lalu vena cava inferior menuju ostium vena cava inferior, lalu sinus coronarius yang menuju ostium sinus coronarius, dan venae curvius minimale di foramina venarum minor. Jadi ada ventriculus dexter. Terdiri atas satu ruangan kasar yang tersusun dari trabeculae carnae. Trabeculae ini ada tiga, yaitu ada papillares yang berada di chordae tendinae, lalu ada trabecula septomarginalis yang terdapat pada bundle of his, lalu ada rigi biasa yang menonjol di bagian dalam. Nah, terus ostium truncipulmonalis ini menghubungkan dengan truncal pulmonalis. Selanjutnya ada atrium sinister, itu terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Ostium sinistrum ini menghubungkan dengan ventriculus sinistrum, fossa ovalis, dan valvular paramidosovale. Dimulai oleh dua buah vena pulmonalis dextra, satu buah vena pulmonalis sinistra superior, dan satu buah vena pulmonalis sinistra inferior. Selanjutnya ada ventriculus sinister, yaitu membentuk apex cordis, lalu miokard lebih tebal dibanding yang lain, lalu vestibulum aorta,
Lalu ada ostium aortanya itu menghubungkan dengan aorta, lalu ada papillaris yang berada di chorda tendinae. Ini kita menuju ke struktur eksterna. Nah, jadi selain itu ada skeleton cordis yang berfungsi sebagai tempat melekatnya miokardium di sebagai kerangka CR, lalu tempat pengangkatan kubis atau katup jantung, dan sebagai isolator. Itu impuls antara atrium dan ventricle. Nah, skeleton cordis ini terdiri atas annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan pars membranacea, septum interventriculare, interatriale, dan atrioventriculare. Nah, skeleton cordis ini ada dua, ada annulus fibrosus, yaitu 4 cincin fibrosa yang mengelilingi dua ostium atrioventricular, orificium aorta, dan orificium truncus pulmonal. Annulus atrioventricularis dexter ini berada di sekitar valva tricuspidal. Lalu ada yang kedua itu ada annulus atrioventricularis sinister berada di sekitar valva mitralis. Lalu yang ketiga ada annulus valva aortae atau disebut juga cincin aorta berada di sekitar valva aorta. Lalu yang terakhir ada annulus valva truncipulmonalis atau disebut cincin pulmoner berada di sekitar valva pulmonalis. Ada yang trigonum fibrosum, yaitu daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus. Trigonum fibrosum dextrum itu di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricular dextra. Terus trigonum fibrosum sinistrum itu di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricular sinistra. Katup jantung itu ada 4. Jadi 2 katup jantung atrioventricular, yaitu katup di mana atrium dan ventricle. Lalu ventricle valvalis. Nah, 2 katupnya itu ada valva tricuspidal dan atrioventricular dexter. Lalu yang kedua ada valva mitralis atau atrioventricularis sinister. Lalu 2 katup seminolaris atau disebut katup antara ventricle dan arteri besar, yaitu ada valva pulmonalis antara ventricle dexter dengan truncus pulmonalis. Lalu ada valva orticus, yaitu antara ventricle sinister dan aorta. Yang pada kerjanya tiap jantung ini ada yang sistolik, yaitu ketika ventricle berkontraksi untuk memompa darah keluar jantung, dan katup seminolar, yaitu atau katup aorta dan pulmonal terbuka, katup atrioventricularis, tricuspidalis, dan mitralis menutup. Dan yang diastolik itu ketika ventricle relaksasi dan terisi darah dari atrium, katup seminolar akan tertutup dan katup atrioventricularis akan terbuka. Selanjutnya kita menuju ke diafragma dan mediastinum. Jadi diafragma sendiri itu pembatasnya ada 2, yaitu cavitas thoracis dan cavitas abdominis. Nah, diafragma sendiri ada juga 2 bagian, yaitu plasma muscularis atau disebut perifer, yaitu dan centrum tendinum. Nah, plasma muscularis ini terdiri ada 3, yaitu sternalis, costalis, dan lumbalis. Nah, plasma muscularis kan tadi saya bilang udah ada 3, yaitu sternalis, costalis, dan lumbalis. Nah, yang sternalis ini pars sternalis ini trigonum sternocostale lari, dilewatinya oleh arteri atau vena epigastrica superior dan vasa lymphatica di tempat lemah atau disebut locus minimus SST, dan yang jadi di pars sternalis ini rawan terkena hernia diafragmatika. Lalu selanjutnya ada pars costalis, yaitu bentukannya kubah pada diafragma. Yang terakhir ada pars lumbalis yang dibagi kedua, yaitu arcus lumbalis medialis atau disebut juga ligamen arcuatum mediale, yaitu penebalan fascia musculus psoas major. Arcus lumbosacralis lateralis atau ligamen arcuatum lateral, yaitu penebalan fascia quadratus lumborum. Bagian pars lumbalis diafragmatika yang melekat pada vertebrae lumbalis membentuk 2 crura muskuler, yaitu crus dextrum dan crus sinistrum. Batas medial kedua crura akan menyatu dan membentuk ligamen arcuatum medianum atau di ventral aorta, itu di hiatus aorticus.
pars diafragmatika yang melekat pada kosta. 11 dan 12 seringkali terpisah dari pars lumbalis diafragmatika oleh istilah sempit disebut trigonum lumbocostale Bouchdalegi, yang juga merupakan locus minoris resistensi. Nah, lanjut ke centrum tendineum, yaitu di bagian 4 yaitu ada hiatus aorticus, yaitu sedikit PTH 12, dilalui oleh aorta, ductus thoracicus, vena azygos, dan hemiazygos. Lalu ada yang kedua ada hiatus oesophagus tinggi PTH 10, dilalui oleh oesophagus lymphagi dan arteri gastrica sinistra. Lalu ada foramen vena cava morgagni tinggi PTH 8, dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenicus dexter, dan vasa lymphatica. Dan terakhir ada trigonum sternocostale yang lari tadi, yang dilalui oleh arteri atau vena gastrica superior dan vasa lymphatica. Lanjut ke mediastinum. Jadi mediastinum ini adalah ruang cavitas thoracis di antara kedua cavitas pleuralis. Sebuah bidang transversus membentang dari angulus sternalis, atau disebut juga pertemuan antara manubrium dan corpus sterni, sampai ke dicus intervertebralis antara PTH 4 dan 5, membagi mediastinum menjadi dua, yaitu ada superius dan inferius. Nah, mediastinum superius ini membentang dari apertura superior toraks sampai ke transverse thoracic plane, termasuk angulus sternalis dan antara PTH 4 atau 5, yang berisi ada timus, trakea, esophagus, arcus aortae dengan 3 tabung besarnya, lalu ada vena brachiocephalica dextra dan sinistra, lalu ada vena intercostalis superior sinistra, lalu ada vena cava superior, nervus vagus, nervus laryngeus recurrent, veniti, ductus thoracicus, dan nervus kecil lainnya, pembuluh darah dan pembuluh limfe. Nah, inferior ini ada 3, ada inferior, media, dan posterior. Nah, yang anterior ini letaknya di anterior pericardium, di posterior sternum, dan transversus thoracis. Nah, isinya itu ada sisa timus, nodi limfatiki, lemak, jaringan, dan jaringan ikat longgar. Selanjutnya ada yang media, yaitu di antara cavitas pleurae dextra et sinistra. Isinya itu ada tadi jantung, pericardium, nervus phrenicus, pangkal aorta, pulmonalis, vena cava, bronchi primari. Yang terakhir ada mediastinum inferior posterior. Yang posterior yaitu letaknya di posterior pericardium di antara pleura mediastinalis. Nah, isinya itu ada esophagus, aorta thoracica, vena azygos dan hemiazygos, ductus thoracicus dan nervus vagus, tuberculus sympathicus, dan nervus plans. Sekian dari saya, terima kasih.